Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10, kita ketemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Untuk minggu ini kita akan bahas materi yang berjudul penyebaran agama Islam di Indonesia. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia, lalu siapakah yang menyebarkan agama Islam sampai dengan sekarang ini, sampai dengan agama Islam menjadi agama yang mayoritas di negara Indonesia, bahkan di dunia. Agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi melalui perdagangan dari Persia, Mesir, Arab, dan India atau Gujarat. Proses masuk dan penyebar luasan Islam di Indonesia melalui jalur-jalur berikut ini. Mari kita lihat. Yang pertama, jalur perdagangan. Pedagang Islam dari Arab, dari Persia maupun dari Gujarat umumnya tinggal berbulan-bulan di pusat perdagangan atau di Indonesia. Orang Arab, Persia, dan Gujarat tinggal berbulan-bulan di Indonesia untuk melakukan perdagangan sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asalnya. Jadi ketika orang Persia, Arab, Gujarat datang ke Indonesia dengan mengendarai atau naik kapal layar jalur laut. Mereka datang ke Indonesia tidak pakai mesin, melainkan pakai perahu atau kapal layar yang dibantu oleh tiupan angin. Ketika dari Persia, dari Arab, angin berhembus ke Indonesia, maka mereka berlayar ke Indonesia. Dan ketika mau pulang ke negara asalnya, Persia, Arab, dan Gujarat, mereka juga akan menunggu angin dari Indonesia menuju ke negara asalnya. Nah, sambil menunggu angin tersebut, mereka akan tinggal berbulan-bulan di Indonesia. Disitulah mereka memanfaatkan momen untuk menyebarkan agama Islam. Itu yang pertama, jalur perdagangan. Lalu yang kedua adalah jalur pernikahan. Banyak para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menikah atau yang menikahi perempuan-perempuan pribumi. Ini tidak lepas dari mereka tinggal berbulan-bulan di Indonesia untuk pulang ke negara asalnya. Karena saking lamanya, karena berbulan-bulan tinggal di Indonesia, mereka ada yang memutuskan untuk menikahi orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia. Disitulah mereka mulai menyebarkan agama Islam kepada keluarganya, lalu orang-orang yang terdekat dengan mereka. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, yaitu jalur dakwah dan pendidikan. Setiap muslim adalah pendakwah atau penyiar agama. Karena itu para mubalik dan guru mendirikan pesantren-pesantren untuk mencetak kader-kader penyiar agama. Tidak aneh, di zaman sekarang ini banyak sekali pesantren-pesantren yang bermunculan di daerah-daerah. Mungkin di tempat tinggal kita juga ada beberapa pesantren. Nah, ini adalah kebudayaan atau peninggalan para pendahulu kita yang menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan, baik pendidikan pesantren maupun pendidikan sekolah. Yang keempat adalah jalur kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian-kesenian disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalnya, melalui kesenian wayang golek, wayang kulit, gamelan, dan ketoprak. Sampai dengan saat ini, yang saya tahu, salah satu contohnya adalah wayang golek. Di dalam wayang golek tersebut selalu menyisipkan pesan-pesan moral atau pesan-pesan agama. Ini dikaitkan atau diambil dari para pendahulu yang menyebarkan agama Islam melalui wayang golek. Yang berikutnya adalah perkembangan agama Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari 9 wali yang disebut dengan Wali Songo. Setelah Islam berkembang di Indonesia, Wali Songo atau 9 wali ini mulai menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang tinggal di Indonesia, khususnya Indonesia di Pulau Jawa. Siapa sajakah 9 wali tersebut? Mari kita lihat.
Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, dikenal dengan nama Syekh Maghribi, menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Bisa dilihat Maulana Malik Ibrahim yang memakai sorban warna kuning. Lalu yang kedua Maulana Sunan Ampel, dengan nama asli Raden Rahmat. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Ampel, Surabaya. Fotonya yang di bawah yang pakai sorban putih. Lalu yang ketiga Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim. Beliau menyebarkan Islam di daerah Bonang atau di Tuban. Ada gambarnya yang memiliki janggut. Lalu yang berikutnya adalah Sunan Derajat. Beliau juga putra dari Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Syarifuddin. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Gresik atau Sedayu. Lalu yang berikutnya adalah Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Bukit Giri, Gresik. Yang berikutnya adalah Sunan Kudus. Nama aslinya yaitu Syekh Ja'far Shodiq. Beliau menyebarkan ajaran Islam di daerah Kudus. Lalu ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Mas Syaid atau Raden Setia. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Demak. Fotonya yang pakai belangkon. Lalu ada Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Umar Syaid, dan menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat atau di Cirebon. Itulah 9 wali yang menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Sampai dengan sekarang agama Islam banyak sekali pengikutnya, banyak sekali penganutnya. Itu tidak lepas dari jasa-jasa para 9 wali songo yang sudah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, anak-anak, materi sejarah Indonesia saya akhiri. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.